simulasinya. Ya, untuk simulasinya, saya anggap kalian sudah buat sendiri, sudah memahami bahwa ya kalian sudah bisa membuat simulasi di Walkway. Nah, oke, jadi sudah ada, sebenarnya di sini sudah ada banyak sekali ya untuk contoh-contohnya. Ya, just template, sudah ada template-nya. Misalnya di sini ada Arduino LCD, kita bisa buka. Ya, sudah ada nih. Ya, bisa kita jalankan misalnya untuk Hello World. Ya, CD print. Misalnya, lalu kita bisa tambahkan di sini apa yang mau kita gunakan, ya, apa yang mau kita lakukan, gitu ya. Lalu kalau untuk yang setup ini kan untuk awal ini ya, awal dijalankannya suatu program, ya, jadi awal setup, jadi ini cuma dijalankan satu kali. Sedangkan kalau loop ini dijalankan berulang-ulang, ya, sesuai namanya loop. Nah, jadi kalau misalnya kita taruhnya di sini ya, di Hello World, ini kita taruh di setup, ya dia akan langsung awal muncul. Nah, kalau misalnya kita taruhnya ini misalnya di sini, apa yang akan terjadi? Ya, seperti ini. Ya, dia akan melakukannya berulang, tampilkan lagi. Nah, itu kalau misalnya kita taruhnya di loop, ya, dia ada. Kenapa sih kita perlu mempelajari ini? Ya, perlu mempelajari penggunaan Arduino, penggunaan dia yang lainnya, gitu ya. Ya, karena di sini awal mulanya untuk pengembangan IoT, ya, pengembangan IoT kayak misalnya tadi, ya, apa namanya, ada sensor suhunya untuk lalu sensor suhunya yang untuk mengambil data suhu ruangan, atau suhu sekitar, gitu ya, misalnya. Lalu hasilnya, data yang didapat ditampilkan dengan cara menghidupkan lampu yang spesifik tadi ya, kayak lampunya warna apa, itu menandakan kalau dia suhunya itu berada di bawah 30 derajat Celcius misalnya, gitu. Nah, itu awal mula ya dari ya pengembangan IoT, ya. Apakah yang tadi itu sudah termasuk IoT? Ya, hal yang seperti itu masih belum termasuk dalam IoT. Kenapa? Ya, internetnya pertama nggak ada, itu tidak menggunakan internet, tidak menggunakan jaringan internet, gitu ya. Lalu things-nya ada, tapi itu disebut dengan embedded system, ya, sistem tertanam. Jadi kalau misalnya kita buatnya hanya apa namanya, ya, di dalam satu lingkup itu saja, di dalam ya satu alat itu aja, itu sebutnya things-nya ya, atau embedded system-nya. Jadi kalau misalnya dia sudah mengirimkan data antara satu alat dengan alat yang lain menggunakan internet, nah itu baru yang penggunaan ada internetnya, ya, Internet of Things. Gitu. Misalnya contoh, kalau tadi yang sensor suhu ya, salah satu suhu di dalam suatu kandang, gitu ya, dalam suatu kandang, misalnya kandang ayam, gitu kan, ya, kandang ayam itu kan suhunya harus terjaga ya. Jadi yang bisa kita katakan Internet of Things ya, informasi yang ada di dalam atau data-data yang didapatkan suatu alat dari kandang itu ya akan diproses menjadi suatu informasi yang itu dikirimkan ke alat yang lain, atau misalnya sebagai contoh kita kirimkan notifikasi ke HP, gitu ya. Jadi kita buat ini apa namanya, dari alat tadi otomatis untuk mengirimkan data ketika mengirimkan informasi ketika satu nilai itu terpenuhi, misalnya tadi suhunya. Kalau misalnya suhunya kurang, misalnya tadi kan misalnya ya, untuk kandang ayam tadi suhunya misalnya harus di 40 derajat Celcius.
sampai dengan 45 derajat Celcius, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang misalnya ya. Nah, ketika di bawah itu, ketika di bawah suhu 40 derajat Celcius, nah itu akan memberikan informasi ke ini misalnya ya, ke yang punya ya, ke HP-nya yang punya kandang, bahwa untuk menyampaikan bahwa ini suhunya kurang nih dari 40 derajat Celcius gitu. Nah, nanti si yang punya misalnya bisa ke kandangnya untuk memastikan ya, untuk misalnya menaikkan lagi suhunya dengan cara menambah ya lampu yang hidup di dalam kandangnya misalnya gitu ya, atau dengan cara yang lain misalnya gitu ya. Lalu ketika suhunya lebih dari 45 gitu, kirim juga notifikasi yang memberikan informasi kepada yang punya kandangnya bahwa kandangnya itu terlalu panas gitu, sehingga dilakukan tindakan-tindakan yang diperlukan. Nah, pengiriman informasi menggunakan internet itu sudah kita masukkan atau kita golongkan ke dalam Internet of Things. Nah, lebih baiknya lagi misalnya kita sudah memberikan informasi ya, informasi, namun untuk tindakan selanjutnya otomatis dengan alat yang lain lagi. Misalnya ketika kurang tadi dari 40 derajat Celcius, otomatis lampu yang menyala, misalnya di dalam itu ada 5 lampu misalnya ya, untuk menghangatkan. Nah, kalau misalnya di bawah itu 5 lampunya hidup semua otomatis gitu ya. Nah, ketika itu lebih dari 45 derajat, nah lampu yang mana nih? Lampu yang di tengah misalnya mati, atau yang hidup hanya 3 lampu gitu kan. Nah, itu yang namun informasi tetap disampaikan. Nah, informasi yang disampaikan, informasi yang disimpan, nah itu yang kedepannya nanti akan digunakan nih, gitu ya. Akan digunakan untuk pengembangan selanjutnya. Misalnya pengembangan selanjutnya itu pengembangan dari ya kandangnya tadi sebaiknya seperti apa, gitu kan. Apakah 5 lampu itu berlebihan atau kurang, gitu ya. Atau ya bagaimana ketika 5 lampu tadi ketika nyala terus ya, dalam waktu berapa lama dia akan melebihi suhu 45 derajat gitu ya. Lalu ketika yang dimatiin itu 2 lampu jadi yang hidup 3, berapa lama suhunya akan turun sehingga tetap ada di bawah di antara 40 sampai 45 derajat gitu ya. Jadi informasi-informasi tadi yang dibutuhkan untuk pengembangan selanjutnya. Nah, itu untuk skala kecilnya ya. Misalnya untuk skala kecilnya, untuk contoh skala kecil, namun di perkembangan selanjutnya itu bisa untuk yang skala yang lebih besar lagi ya. Nah, itulah ide-ide ya yang bisa kita coba, kita manfaatkan gitu ya, untuk berguna ya bagi orang banyak misalnya gitu ya. Nah, di sini awal mulanya adalah di pengembangan embedded system. Nah, pengembangan embedded system ini bisa kita simulasikan menggunakan Walkwi ini. Ya. Nah, dari sini juga di sini ya, setahu saya di simulasi ini juga kita bisa untuk belajar ya bagaimana caranya yang membuat robot. Ada yang pernah tahu cara pembuatan robot? Ya, kebetulan saya pernah ini ya, di kampus sebelumnya itu pernah lihat ya, kalau teknokrat gitu ya, lumayan terkenal dengan robotiknya ya. Nah, ya dia penggabungan antara komponen-komponen ini. Ada Arduino, lalu misalnya ada lagi pakai ESP32, misalnya di sini ada banyak nih, pakai Raspberry gitu ya, Arduino Mega. Dan ini punya kemampuan masing-masing ya, mempunyai keunggulan masing-masing ya.
Jadi ada banyak sekali yang bisa kita coba di sini sebelum kita misalnya mengembangkan suatu alat gitu ya. Nah, oke. Ya, tadi untuk apa sih pentingnya belajar hoki? Nah, alasan kedua kenapa saya minta kalian untuk mencoba ya membuat simulasi simulasi alat menggunakan Wokui. Ya, tugas akhir kalian ya, itu adalah pengembangan simulasi alat menggunakan Wokui. Ya, saya minta kalian membuatkan simulasi alat ya, ide kalian sendiri, ide kalian masing-masing untuk membuat alat yang berguna ya. Misalnya contohnya tadi kita pakai tadi sensor suhu tadi punyanya siapa namanya tadi, Dwi Aprili yang pakai sensor suhu tadi ya. Misalnya tadi ya, untuk pembuatan alat tadi ya, pembuatan alatnya. Oke, tapi kita perlu tahu gitu ya, fungsinya untuk apa ya tadi gitu. Tadi itu menyala berdasarkan suhu. Menyala berdasarkan suhu gitu ya. Nah, ini ya, misalnya menyala berdasarkan suhu. Nah, perancangan kalian mau seperti apa nih? Ya, suhu kelembapannya berapa? Nah, punya gitu. Nah, saya minta untuk tugasnya nanti itu, ya, itu kalian jelaskan secara jelas ya, secara rinci rancangan kalian pertama gitu ya, rancangan kalian seperti apa. Misalnya kalian mau tadi kita ambil contoh tadi ya, kandang ayam aja gitu misalnya. Nah, di kandang ayam ini kalian mau menempatkan satu sensor suhu misalnya, satu sensor suhu. Lalu di situ akan ada penggunaan, ini kan penggunaan lampu ya, penggunaan lampu. Nah, di sini misalnya kalian mau menggunakan LCD. Nah, misalnya penggunaan LCD yang akan ditaruh di bagian atas kandangnya untuk menampilkan suhu saat ini gitu ya, menampilkan suhu saat ini berapa derajat Celcius gitu kan ya. Lalu ini udah ada lampu. Nah, kalian mau nambahkan lampu misalnya, nambahkan lampu nih, ada berapa lampu nih yang mau ditempatkan di dalam. Nah, lampunya ini adalah lampu bukan LED seperti ini ya seharusnya ya, yang ditambahkan gitu ya. Bisa untuk yang lampu yang pemanas biasanya, yang untuk menghangatkan misalnya kayak gitu ya. Kita ibaratkan pakai LED ini dulu lah gitu ya. Nah, itu kan pakai nantinya pakai ini yang bisa untuk lampunya. Nah, misalnya ini, lalu di kandang itu dia butuh juga yang namanya ada pemberi makan ya, pemberi pakan otomatis yang dia akan terbuka misalnya setiap berapa atau setiap jam berapa gitu misalnya. Jadi ada alat yang namanya itu, kita penggunaan apa nih untuk bisa membuka atau menutup gitu ya. Nah, ini kita bisa
kalau misalnya ini bergerak bergerak maju, bergerak memutar, itu kita akan kita anggap ya pintunya akan terbuka, itu pintu untuk alat makannya gitu ya, sehingga makanan akan turun. Setelah berapa detik dia akan tutup lagi ya. Jadi pemberi makannya akan secara otomatis gitu ya, misalnya setiap jam berapa atau apa gitu, itu akan otomatis terbuka dan tertutup gitu ya. Jadi ini alat-alat yang digunakan ya, kalian harus pelajari, harus kalian cari alat-alatnya dan itu apa aja yang kalian butuhkan, itu alatnya apa aja gitu ya, dan fungsinya untuk apa kalian harus tuliskan ya. Saya minta kalian buat dalam bentuk laporan ya. Jadi ada di akhirnya ada hasil simulasinya dan juga link simulasi walkthrough-nya ya. Ini tugas kelompok ya, satu kelompok 3 orang, satu kelompoknya ada 3 orang, dan nanti saya minta untuk dipresentasikan di kalau bisa sih di pertemuan terakhir atau di pada saat UAS ya, pada saat UAS kita gantikan gitu ya. Saya rencananya sih begitu, tapi nanti akan kita akan kita bahas lagi deh, apakah UAS jadi ganti atau bagaimana dengan tugas akhir ini. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya nggak? Gimana? Ada yang mau bertanya? Atau sudah cukup jelas? Tes? Sudah apakah terdengar? Tes? Terdengar Pak. Pak izin bertanya Pak. Berarti untuk tugas kelompok ini tidak harus sama dengan yang Bapak jelaskan tadi ya Pak? Sedikit terputus tadi Pak. Ya, malah nggak boleh sama dengan yang saya jelaskan ya. Kalian harus punya ide sendiri, ya, harus punya ide sendiri untuk membuat suatu alat yang bisa berguna nih untuk lingkungan misalnya gitu ya. Ya, jadi tadi misalnya untuk yang berhubungan dengan apa namanya tadi, kandang ayam misalnya, atau kalian mau yang berhubungan dengan lalu lintas gitu kan, di mana kalau misalnya lalu lintas itu yang kalian mau buatnya seperti apa gitu. Misalnya ada permasalahan di lalu lintas, yaitu lampu lalu lintas. Misalnya kalian mau buat lampu lalu lintas, bagaimana yang baik lampu lalu lintasnya gitu ya, lampu lalu lintas yang baik itu seperti apa gitu misalnya. Nah, kalian punya versi sendiri, kalian ceritakan menurut kalian menurut kalian lampu lalu lintas yang baik itu seperti apa. Nah, misalnya kalau menurut saya nih, lampu lalu lintas yang baik itu adalah dia yang bisa tahu seberapa panjang antrian di lampu merah tersebut ya, di tiap titiknya, misalnya di barat, timur, selatan gitu, misalnya ada 3 nih ya, dilihat nih yang paling panjang yang mana. Nah, kalau misalnya paling panjang yang ada di selatan ya akan diutamakan yang di situ dulu untuk berjalan, sehingga tidak menambah kemacetan lagi ya, tidak menambah panjang kemacetannya, atau bukan ya di tambah panjang tadi ya. Nah, lalu yang lain dibuat agak sedikit lama di lampu merahnya gitu ya, apalagi yang masih kosong gitu. Seperti itu kalau menurut saya gitu ya. Jadi enggak kita
kita pada saat lampu merah kita nungguin lampu hijau yang mobilnya atau kendaraannya itu nggak ada di situ, atau ya cuma sedikit lah gitu ya. Nah, ketika itu sudah habis misalnya, itu otomatis langsung merah, misalnya kayak gitu ya. Nah, penggunaan sensor apa aja sih yang dibutuhkan gitu, yang harus kita pikirkan gitu ya. Nah, misalnya penggunaannya dari sensor kamera, kita lihat kan dari kamera apakah dia sebanyak itu, atau misalnya dari kita pasangkan sensor jarak ya, sensor untuk mengukur jarak. Nah, sepanjang apa antriannya, kita bisa lihat sensor jarak tersebut. Misalnya ada batasnya semana, setiap berapa meter ada sensornya, berapa meter ada sensornya, sehingga menunjukkan kalau yang di sini sensornya ada, yang dekat situ terdeteksi ada kendaraan di situ, berarti jaraknya adalah sekian meter gitu. Misalnya seperti itu untuk ide-idenya ya. Dan saya harap kalian punya ide-ide yang lebih cemerlang lagi ya, yang lebih baik lagi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada gitu ya. Semakin ya kita nilai dari fungsinya ya, semakin banyak fungsinya, lalu misalnya kegunaannya itu semakin banyak informasi yang didapat, semakin banyak informasi yang digunakan, nah itu akan semakin baik ya. Tapi tidak lupa juga bahwa simulasinya itu harus berjalan dengan baik juga ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Baik, terima kasih Pak. Kemudian untuk pembagian kelompoknya bagaimana Pak? Bapak yang membagi atau kami yang memilih sendiri Pak? Kalian saja yang milih ya, terserah lah. Saya kembalikan ke kalian lah, maunya gimana ya. Kalau misalnya kalian mau minta dipilihin ya, ini ada ketua kelasnya kan, biar ketua kelasnya aja yang menentukan gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau pilih sendiri ya silakan. Jadi yang jelas saya mau kalian satu kelompoknya 3 orang ya, 3 orang satu kelompok ya. Dwi Aprili bertanya, izin bertanya Pak, untuk tugas hari akhir ini artinya sampai ke penerapan alat ya Pak, tidak sampai harus terhubung ke perangkat komputer atau smartphone melalui internet, maksudnya gimana? Ya, jadi saya minta ini ya, maksudnya saya minta kalian buat rancangan gitu ya, buat rancangan itu kalian ceritakan juga seperti apa gitu alatnya yang mau kalian buat. Nah, tapi alatnya itu dibuat hanya dalam bentuk simulasi di Walkme saja gitu ya. Misalnya tadi kan untuk kita membuka pintu, misalnya kita pakai servo nih, kita pakai servo untuk membuka pintu. Nah, kalian buat kodenya ya, buat kodenya untuk bisa menggunakan servo ini gitu ya. Bagaimana membuka, dalam keadaan apa dia membuka, dalam keadaan apa dia menutup gitu misalnya. Seperti itu. Jadi saya juga minta untuk rancangan kalian beserta dengan alat-alatnya yang digunakan di dalam simulasinya. Ya, jadi ya cuman simulasi aja, tidak dalam bentuk peralatan langsung ya, peralatan fisik gitu. Tapi penjelasan di dalam laporannya itu harus rinci, harus detail ya. Yang mau kalian buat seperti apa, latar belakangnya, alasannya kenapa kalian buat itu, permasalahan apa yang mau diselesaikan gitu ya. Gimana Dwi Aprili? Anda masih? Oke, jadi gitu ya. Nah, di sini target kita adalah Internet of Things. Jadi bisa mungkin kalian memanfaatkan
ya, atau di alat yang akan kalian buat, kalian memanfaatkan internet ya untuk berkomunikasi antar alatnya, komunikasi atau mengirimkan informasinya. Oke. Ada lagi? Ya, jadi kayak misalnya yang tadi penggunaan internetnya gimana nih kalau misalnya di lalu lintas lah, lampu merah tadi misalnya. Nah, itu bisa diintegrasikan antara lampu merah satu dengan lampu merah di perempatan yang lainnya gitu ya. Bagaimana kalian bisa menentukan nih untuk lampu merah di perempatan A, itu yang mana yang harus hidup dulu sehingga tidak membuat kemacetan di lampu merah berikutnya, di lampu merah B gitu misalnya. Itu kalian misalnya terkoneksi dengan internet untuk berbagi data antara dua alat kalian, misalnya kayak gitu. Gimana? Ada yang mau bertanya lagi? Ya. Jadi hasil simulasinya saya minta ya itu ya, jika kalian copy aja, kalian klik share gitu ya, kalian copy aja share project ini dan masukkan ke dalam laporan kalian. Gimana? Ada yang mau bertanya? Cukup Pak sepertinya Pak. Sudah cukup? Oke, sudah cukup. Ya, silakan kalian bentuk kelompoknya. Ya, kalian buat kelompoknya. Kalau kalian diskusikan juga apa yang mau kalian buat. Ya, apa yang mau kalian buat. Saya tunggu untuk idenya paling lambat besok. Kita akan lihat. Oke, bukan ya, nanti idenya nanti deh, belakangan aja idenya. Saya minta untuk anggota kelompoknya paling lambat jam berapa sekarang? 14. Kita selesai jam 14.40 ya. Oke, paling lambat jam 3 deh ya. Saya minta kalian untuk mengumpulkan nama-nama kelompoknya, nama kelompok, nama anggota kelompoknya. Oke, ini siapa ketua kelasnya tadi? Nanda ya. Ketua kelasnya? Ya, Nanda Pertiwi ada ya? Iya, Pak. Oke ya, Nanda ya. Saya minta nanti kirimkan daftar daftar kelompoknya dan anggotanya siapa saja. Oke. Ya, nggak ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, ya kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih sudah hadir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.